لا إله إلا الله. Alhamdulillahil aliyil azim alladzi istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwas sekalian, kita lanjutkan atau kita ulang kembali permasalahan khilaf di antara ahli qiblah tentang kalam Allah. Yang mana khilaf ini sebenarnya khilaf yang tidak selayaknya terjadi, karena ini masalah usuluddin, yaitu masalah Al-Quran. Kita telah membahas pada waktu yang sangat lampau tentang kalam Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara, dan kalamnya Allah adalah sifat hakiki, betul-betul ada, sesuai dengan sesuai dengan kepantasan Rabbul Alamin dalam berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan huruf dan suara, dengan kebagaimanaan yang Dia kehendaki dan kapanpun yang Dia kehendaki. Dan kalamnya merupakan sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah dari tinjauan yang beragam. Sifat dzatiyah dari segi jenisnya, karena selalu Allah Ta'ala tersifati dengan kalam. Sifat fi'liyah dari segi setiap kalamnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya, terserah Allah. Dan karena kita katakan tadi Allah Ta'ala berbicara dengan huruf dan suara, maka dengan adanya bahasa yang bisa dipahami oleh makhluknya dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, begitu. Kemudian dengan suara berarti kalam Allah bisa terdengar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada makhluknya, maka itu terdengar oleh makhluknya. Tetapi apakah misal sekarang ini Allah Ta'ala berbicara dengan antum terdengar? Ya, Allah Ta'ala tidak menghendaki begitu. Tapi ketika Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa, kedengaran tidak? Kedengaran. Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi Muhammad, kedengaran. Dan itu adalah kalam Allah. Dan ketika Allah Ta'ala bertanya kepada seluruh makhluknya di hari kiamat, terdengar, makanya makhluknya pada menjawab, gitu. Maka itu kalam Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjut di halaman 66, mengulang apa yang kemarin kita bahas, dan insyaAllah Anda usahakan penjabaran kali ini lebih dimudahkan insyaAllah. Kita mulai dari kalimatnya Syekh Utsaimin rahimahullah, wa kalamuhu subhanahu huwa al-lafzu wal ma'na jami'a, laisa huwa al-lafzu wahdah aw al-ma'na wahdah, laisa huwa al-lafzu wahdah aw al-ma'na wahdah. Kalamnya Allah Ta'ala itu adalah lafal dan maknanya juga. Lafal juga dan maknanya juga. Ya. Ini sebagai bantahan untuk kalangan yang menyimpang dalam masalah ini. Jadi kalam Allah, lafalnya juga dan maknanya. Lafal dan makna juga. Apa maksud dari kalimat ini? Kenapa harus ada iqrar dan itsbat dalam masalah ini? Kenapa harus ditetapkan bahwa saya kalam Allah, lafal dan makna juga? Baik, tahu lafal berarti lafal. Dan makna yang terkandung dalam lafal. Jadi ini untuk bantahan, untuk nanti kita lihat dari kalangan misalnya Asy'ariyah atau Kullabiyah, yang mana mereka
menetapkan kalam Allah dari segi makna saja. Ya. Menetapkan kalam Allah dari segi makna saja yang ada pada Allah. Adapun lafalnya, apa lafalnya? Tidak, lafalnya adalah hikayat atau ta'bir terhadap makna yang ada pada Allah dari kalam tersebut. Faham gak ikhwan? Ya, oke. Sebelum kita membahas tentang kalam Allah dah. Oke, kita skip dulu, kita sebentar ke diri kita masing-masing sebagai pendekatan. Ketika antum mau berbicara, sebelum antum melafalkan sesuatu, apakah hadir makna yang mau antum bicarakan? Ana ulang, sebelum antum mau bicara sesuatu nih, mengungkapkan sesuatu, apakah hadir di kalbu antum makna yang mau antum ungkap melalui lafal? Gimana? Paham nggak sini? Pertanyaan gampang nggak? Pak Niman bisa paham sini? Misalnya, Anda pengen bilang ke Rafi'i, Rafi'i, antum kelihatan, antum sakit nggak? Dalam hati Anda ini, Anda belum ngomong. Antum kelihatan apa? Seger hari ini. Anda mau ngomong gitu, tapi belum ngomong. Ada makna nggak di kolbu Anda untuk diungkapkan? Agak belum lafal. Makna. Makna belum tidak akan terketahui oleh orang. Oleh kami sebelum dilafalkan. Itu yang namanya makna. Maksud. Ya enggak? Dan itu nggak bisa diungkapkan dengan isyarat. Itu ada di makna di Anda. Tapi Anda ngeliatin Rafi doang. Rafi. Dah. Dilihat doang, dipelototin Anda, pelototin Rafi doang. Ada nggak maknanya? Makna di dalam Anda tentang apa yang mau Anda ungkapkan? Ada. Tapi Anda nggak melafalkan. Semua ungkapan kita kalau kita ngobrol sama orang atau ceramah atau kajian, apa yang ngobrol gitu? Apakah ungkapan tersebut mengandung makna? Kita ngobrol. Ya. Ngobrol berdua nih misalnya, ada dua orang lagi ngobrol. Masing-masing mengucapkan kalimat yang diinginkan oleh masing-masing kan. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, masing-masing punya nggak makna dari apa yang dia ucapkan? Paham nggak di sini, kawan? Paham? Gimana sampai sini? Cocok nggak? Jadi ada makna, ada lafal. Makna ini belum sampai berupa lafal, belum dibicarakan, belum diperdengarkan. Gimana? Oke? Nah, ketika dilafalkan, diungkapkan dengan lafal, ya orang pun tahu kan? Gimana? Tahu? Paham sih? Oke. Kalau Anda ngajar kitab Talkhis Al-Hamawiyah, sebelum ngajar, Anda paham nggak kitab ini? Yang akan Anda ajarkan, paham nggak? Ada nggak makna yang pahami? Ada nggak makna yang pengen Anda ungkapkan? Ada. Kemudian pas Anda kajian, Bismillah. Anda duduk gini aja. Sampai setengah jam Anda diam. Pak Abdul Khalik juga diam. Pak Samiran diam. Pak Neman sebagaimana biasanya. Setengah jam, nggak ada suara. Nggak ada hikayat, nggak ada ta'bir, nggak ada suara. Anda diam aja ngeliatin. Tapi ada makna dalam hati Anda yang mau Anda ungkapkan gitu. Itu yang dimaksud apa? Makna. Ya. Kemudian lafal. Tapi nggak ada lafalnya gitu loh. Lah bagaimana? Antum paham nggak kemudian? Nggak bakal paham. Gimana Habibi? Mafhum? Kenapa antum paham? Karena tadi Anda ungkapkan, ya kan? Coba kalau Anda diam aja dari awal. Anda nggak tahu apa isi hati Anda. Makna itu kan ma yu'na, ma yuqsad, apa yang dimaksud gitu loh. Makna, maksud. Ya. Baik. Kembali ke kalam Allah. Kalam Allah
itu lafal dan makna seluruhnya. Ya. Lafalnya itu milik Allah, maknanya juga dari Allah. Ya enggak? Jadi bukan lafalnya saja atau bukan maknanya saja. Gitu ya. Inilah perkataan Ahlussunnah wal Jamaah dalam kalam Allah terhadap kalam Allah Ta'ala. Hadza huwa qaulu ahli sunnati wal jamaati fi kalamillahi ta'ala. Oke? Jadi kalau kita baca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini lafal ini kalam siapa? Kalam Allah. Ada maknanya enggak? Maknanya itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gimana sampai sini? Oke. Dan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalam Allah tadi, qul a'udzu birabbin nas, apakah persis seperti yang Allah taala ucapkan kepada Nabi kepada malaikat Jibril ketika mau diturunkan wahyu itu? Iya. Persis? Iya. Persis. Atau apakah ini qul a'udzu birabbin nas adalah kalamnya, omongannya malaikat Jibril dan buatan malaikat Jibril yang Allah ciptakan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad? Apakah begitu? Enggak kan? Persis qul a'udzu birabbin nas, ini persis apa yang Allah ucapkan. Kemudian disampaikan kepada siapa? Oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, sampai sekarang kita juga mengucapkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Oke, filasi sampai paham ya? Paham? Jadi qul a'udzu birabbin nas ini bukan buatan malaikat Jibril, bukan. Ini bukan ta'bir atau pengungkapan malaikat Jibril dari Allah Ta'ala, yang mana apa yang Allah ucapkan berbeda dengan apa yang malaikat Jibril ucapkan. Enggak, bukan gitu. Ya. Atau malaikat Jibril punya kalimat sendiri dan Allah Ta'ala punya maknanya saja. Allah memberikan makna tanpa adanya huruf atau suara, kemudian malaikat Jibril paham dan kemudian diungkapkan dengan sesuai pemahamannya malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Enggak seperti itu. Yang benar adalah malaikat Jibril mendapatkan ini dari Allah Ta'ala, mendengarnya dari Allah Ta'ala, menyampaikannya sesuai persis dengan apa yang beliau dengar alaihissalam. Itu kalam Allah secara lafal dan makna seluruhnya. Kemudian amma aqwalu ghairihim fa ilaika mulakhasuha min mukhtasaris sawa'iqil mursalah. Adapun perkataan selain Ahlussunnah wal Jamaah, nih ada ringkasnya, diambil dari kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita fokus di 3 perkataan dulu. Perkataan madhab Karramiyah, perkataan madhab Kullabiyah, dan perkataan madhab Asy'ariyah. Ya, Karramiyah, Kullabiyah, dan Asy'ariyah. Adapun As-Salimiyah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah, dan juga falasifah itu pada waktu mendatang. Ya, perkataan tapi kalau kita boleh lihat di sini, perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah itu selaras. Ya, bahkan Mu'tazilah dalam bab ini itu sebenarnya satu aliran dengan Jahmiyah. Bahwasanya kalam Allah adalah makhluk dan bukan merupakan sifat Allah. Ingat ya, Jahmiyah dan Mu'tazilah ya sama-sama merupakan sekte yang menafikan sifat Allah Ta'ala. Ya, yang menafikan sifat Allah. Bedanya, Jahmiyah menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mu'tazilah mengisbatkan nama Allah tapi menafikan sifat-sifatnya. Paham ya, kawan? Bagi Jahmiyah, misalnya nama Allah, apa nama Allah di antara nama Allah? As-Sami', Maha mendengar ya. Bagi Jahmiyah, itu bukan nama Allah. Dan Allah tidak memiliki sifat mendengar. Ini kekufuran jelas. Adapun bagi Mu'tazilah, As-Sami' lafalnya ada. Ini nama Allah, tapi tidak mengandung sifat Allah Ta'ala mendengar. Paham di sini, kawan? Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah menganggap tidak ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan bagi mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah, kalam Allah adalah makhluk.
Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah. Itu bagi siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Diingat ini kan? Nggak perlu whiteboard kan? Nggak perlu kan? Di benak aja, tulis betul di benak atau di kertas. Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menganggap bahwasanya kalam Allah adalah kalam Allah, Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, gitu loh. Ya. Ya kalau mereka bilang ya Al-Quran kalam Allah, tapi kalam Allah kata mereka adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Gitu ya. Oke, itu nomor 5 sih. Kita nomor 1 dulu. Tapi nomor 5 itu kita perlu tahu supaya membedakan nanti. Karramiyah, number 1. Qaulul karramiyah. Wa huwa ka qauli ahli sunnah illa annahum qalu innahu hadithun ba'da an lam yakun firaran min isbati hawaditha la awwala laha. Karramiyah, perkataan karramiyah itu mirip dengan perkataan ahlu sunnah, bahwasanya kalam Allah itu lafal dan makna seluruhnya, bukan lafal tok, bukan makna tok. Yakni maknanya ada pada Allah dan lafalnya pun dari Allah. Itu karramiyah. Sama kayak ahlu sunnah, tetapi karramiyah ini ada penambahannya. Penambahannya, kalam Allah itu hadithun ba'da an lam yakun. Kalam Allah itu terjadi setelah sebelumnya nggak ada. Terjadi setelah sebelumnya nggak ada. Ini sebagai firaran min itsbati hawaditha la awwala laha. Ini karena mereka ingin kabur dari penetapan akan adanya sesuatu yang terjadi pada Allah yang tidak ada awalnya. Sebenarnya ini rancu. Tidak perlu ada kalimat tambahan ini karena membuat baik orang awam bahkan alimnya pun ngapain sih ada seperti ini? Udahlah. Isbatkan saja, tetapkan saja bahwasanya kalam Allah lafal dan maknanya dari Allah Ta'ala, udah kalam Allah selesai. Ya nggak usah kita mikirin terjadi setelah sebelumnya nggak ada. Kalau bilang terjadi setelah sebelumnya ada, sebelumnya tidak ada, berarti Allah Ta'ala pernah tersifati dengan kalam dan pernah tidak tersifati dengan kalam. Adapun Ahlus Sunnah bagaimana meninjaunya, ikhwan? Allah Subhanahu wa taala selalu tersifati dengan kalam karena itu bisa menjadi sifat dzatiyah. Dan untuk di setiap kalam Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala terserah mau berbicara atau tidak berbicara, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tersifati mutakallim, yaitu selalu tersifati dengan kalam, berbicara. Oke. Gimana antum paham di sini, ikhwan? Yang akhwat kira-kira paham enggak, akhwat? Wallahu a'lam. Ya, paham enggak paham dapat berkahnya insyaallah ya. Ini pelajaran berat kalau ini tingkatannya SMA ya, Pak ya? SMA. Ini sebenarnya ini tingkatannya, pelajaran ini bukan SMA, tapi tingkatan mbah-mbah ya. Jadi udah tua ya baru bisa paham. Ya, jadi kalau misalnya masih dulu ada juga SMA di pesantren nggak diajarin ini. Karena ini berat, nggak ringan ya. Tapi udahlah ngalap berkahnya aja ya. Tapi penjelasan Anda yang sekarang lebih ringan apa enggak daripada pekan lalu? Lebih ringan, lebih mudah dipahami ya. Ya. Kemudian yang kedua, qaul al-kullabiyah. Nanti yang ketiga Asy'ariyah. Nanti akan ada keserupaan dengan kullabiyah, Asy'ariyah itu. Bagi kullabiyah, kalam Allah adalah innahu ma'nan qa'imun bidzatihi lazimun laha kaluzumil hayati wal ilmi fala yata'allaqu bimasyiatihi. Itu dulu. Bagi kullabiyah, Al-Quran atau kalam Allah, kalam bicaranya Allah adalah ma'nan qa'imun bidzatihi lazimun laha kaluzumil hayati wal ilm. Kalam Allah adalah suatu makna, lihat tadi. Kalam Allah suatu makna yang ada pada Allah secara zat. Selalu lazim ada pada Allah sebagaimana lazimnya hayat, kehidupan Allah dan ilmnya Allah. Kalam Allah adalah
suatu makna yang ada selalu pada Allah Ta'ala. Lazim pada Allah Ta'ala. Sebagaimana lazimnya kehidupan dan ilmu Allah Ta'ala. Ya. Bisa dipahami sini, kawan? Yang selalu ada pada Allah Ta'ala, sebagaimana kehidupan dan ilmu selalu ada pada Allah Ta'ala. Fala yata'allaqu bimasyiatih. Kalam Allah tidak berkenaan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalam Allah bagi kulabiyah tidak berkenaan dengan kehendak Allah. Tidak berkaitan, tidak bergantung pada kehendak Allah. Artinya ya selalu ada pada Allah, udah gitu aja. Ya. Sampai sini sudah paham belum ya? Nah. Jadi apa kalam Allah menurut kullabiyah? Kalam Allah menurut kullabiyah adalah suatu makna yang selalu ada pada Allah Ta'ala, sebagaimana kehidupan dan ilmunya Allah ada pada zat Allah Ta'ala, dan tidak bergantung pada kehendak Allah. Artinya kullabiyah ini mirip dengan Asy'ariyah. Artinya kalam Allah sifat zatiyah Allah, dan tidak ada sifat fi'liyah Allah Ta'ala kalam. Ngerti? Kita Ahlussunnah menetapkan Allah tersifati dengan kalam. Dari segi kelazimannya sifat zatiyah selalu ada pada Allah. Allah selalu tersifati dengan kalam. Ini yang tidak ada pada karomiyah. Jadi dalam karomiyah sifat zatiyah enggak. Ya. Taib. Ahlussunnah sifat dzatiyah kalam ya. Kemudian bagi kullabiyah dan nanti Asy'ariyah, bahwasanya kalam Allah adalah suatu sifat dzatiyah, dah gitu aja. Gampangnya sifat dzatiyah selalu ada pada Allah. Ya. Tetapi tidak pernah terkait dengan kehendak Allah. Artinya bukan merupakan sifat fi'liyah Allah juga. Ya, ngerti enggak sifat fi'liyah? Hah? Bedanya apa sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah dengan sifat dzatiyah bedanya apa? Hah? Manusia bisa bicara enggak? Dan selalu tersifati dengan bisa bicara? Karena sifat dzatiyah manusia itu bisa bicara. Selalu tersifati dengannya. Tapi untuk setiap pembicaraan itu tergantung pada kehendak dia mau bicara apa enggak. Betul enggak? Manusia bisa melihat, ya kan? Ini sifat dzatiyah karena sudah ada mata untuk bisa melihat. Tapi urusan dia mau ngelihat apa enggak, ini sifat fi'liyah, tergantung pada apa? Kehendak dia. Oke? Ya. Sampai sini gimana? Gampang? Mudah ya? Bisa dicerna insyaallah. Baik. Jadi kullabiyah tadi apa? Bahwasanya kalam Allah itu adalah sifat dzatiyah, ada suatu makna pada zat Allah Ta'ala, selalu ada pada Allah. Sebagaimana ilmunya Allah, sebagaimana kehidupan Allah. Allah Ta'ala selalu hidup, ya. Allah Ta'ala selalu mengetahui, iya. Allah Ta'ala berbicara, iya, tersifati dengannya. Tetapi kalam Allah tidak bergantung pada kehendak Allah. Artinya tidak ada sifat fi'liyah untuk kalam Allah. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita nih Pak, ikhwan, kalau Allah pengen berbicara nggak Allah? Hah? Kalau Allah pengen berbicara kan? Baik. Dan ketika Allah berbicara, terdengar nggak oleh makhluk yang Allah tuju? Terdengar. Oke, itu akidah siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kullabiyah gimana? Kullabiyah bilang, iya Allah Ta'ala berbicara. Tetapi enggak seperti itu. Enggak seperti Allah berbicara kemudian terdengar, enggak. Karena kalau kita bilang Allah Ta'ala berbicara berkaitan dengan kehendaknya, kalau Allah pengen berbicara kemudian kedengaran, maka itu sama dengan bagaimana makhluk. Paham gak ya ikhwan? Berarti bagi kullabiyah apa? Bagi kullabiyah Allah berbicara, tapi enggak berbicara. Paham di sini? Allah berbicara,
tapi nggak berbicara. Allah takallama wa la yatakallam. Qala wa la yaqul. Allah itu berbicara iya, tapi dia tidak berbicara. Karena kalau kita bilang Allah Ta'ala berbicara benar-benar, kedengaran suaranya, maka itu seperti makhluk. Karena makhluk itu kalau berbicara, kedengaran suaranya. Kif. Mafhum? Kurang. Yang sifat apa? Fi'liyahnya. Taib. Nama sampean siapa? Adil. Hah? Adil. Adil. Oke. Sampean kenal nggak ada namanya Pak Prayitno dari Cilacap? Pak Prayitno lagi sakit. Sampean tanya langsung ke orangnya, Pak Prayitno, sampean sakit apa? Ya, maka Pak Prayitno menatap antum dengan tatap gitu aja. Sampean sakit apa Pak? Kok menang baik? Ngomonglah. Dilihatin aja terus. Ngomonglah, anak mana tahu anak kalau sampean sakit apa, kan nggak tahu. Oke. Sampean tahu nggak Pak, kalau Pak Prayitno ini bisa berbicara? Bisa kan? Nah, berarti dia punya sifat dzatiyah pada dirinya, selalu ada pada dirinya, bisa berbicara kan? Dan mungkin beliau ini punya makna dalam qalbunya mau menjawab apa ya kan? Iya kan? Misalnya sakitnya apa? Meriang. Ya. Tapi beliau nggak ngomong. Ya. Nah, kemudian sampean buka dompet, uang 200.000. Plek, ngomong. Akhirnya beliau ngomong, "Ana sakit meriang," gitu. Nah, baru ngomong. Pak Prayitno ini baru mau ngomong ketika ada duit. Ya kan? Ini baru ngomong, ini sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang berkaitan dengan kehendak dia. Dia baru menghendaki untuk ngomong kalau ada duit. Gimana? Sampai sini paham nggak? Nah, gitu. Tadi kita perlu ngatain orang dulu supaya paham ya. Nah, jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Gitu. Ya. Oke. Nah, kullabiyah ini bagi mereka apa? Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah, berbicara. Ya, tapi hanya sebatas makna yang ada pada Allah Ta'ala. Karena kalau Allah Ta'ala ungkapkan dengan suara dan bahasa, maka itu sama dengan ini dong, berarti makhluk dong. Ya kan? Karena itu berkaitan dengan kehendak, gitu loh. Ya. Maka kemudian bagaimana ketika, nih, pertanyaan untuk kullabiyah, gimana dengan Al-Quran sekarang ya? Di mushaf, di Android, di aplikasi, Al-Quran kalamullah, bagaimana dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah itu kalam Allah secara hakiki? Maka mereka mengatakan, maknanya iya. Secara makna, iya, secara makna ada pada Allah. Tapi ini huruf, qul huwallahu ahad kan huruf. Qaf, lam, susunan huruf nih. Wa aswat dan suara, karena dia berhuruf ketika dibaca jadi suara kan? Iya, dan malaikat ketika itu kan menyuarakan kan kepada Nabi Muhammad SAW biar dengar Nabi Muhammad kan? Itu berhuruf nggak? Berhuruf. Karena kalau nggak berhuruf nggak jadi bahasa. Bersuara nggak? Bersuara. Tapi huruf dan suara, susunan huruf dan adanya audio suara ini yang didengar oleh Nabi SAW ketika turun wahyu, itu adalah hikayatun an kalamillah. Adalah suatu penghikayatan. Dari penghikayatan tentang makna yang ada pada Allah. Gitu loh. Oke. Gimana? Penghikayatan akan makna yang ada pada Allah dari kalam Allah Ta'ala. Menghikayatkan. Jadi tugasnya malaikat Jibril menyampaikan sekaligus menghikayatkan apa yang beliau dapatkan secara makna dari Allah. Kif? Faham? Ya. Ya. Yang mana ya ketika di sini hikayat ini
Sampai sini oke nggak nih sampai sini? Anak kiaskan dulu bentar supaya pendekatan aja. Ya. Ana sebagai ustaz, Ana menjelaskan kepada antum tapi Ana nggak pakai suara, nggak pakai huruf, nggak kedengaran. Ya. Tapi Ana ngeliatin antum aja. Ana menjelaskan sesuatu. Kemudian Pak Samiran ya ditanya sama bininya, tadi belajar apa di kelas? Beliau kemudian menjabarkan tadi Ana Masya Allah mempelajari ini dijabarkan dengan suara dengan huruf ke istrinya. Beliau sedang menghikayatkan persis apa yang ada maknanya pada diri Ana. Gimana menurut antum tuh? Yang ajib yang mana nih? Beliau ajib, Anda juga ajib. Anda menjelaskan tapi diam aja. Dan lebih ajib lagi beliau sih menjabarkan ke bininya, menghikayatkan persis begini loh, persis dengan apa yang ada pada Ustadz Hasan itu. Lah ajib. Nah itu seperti itu ya kan. Maknanya ada pada Anda enggak? Ada. Beliau kemudian mengambil makna tersebut, menyerap makna tersebut, mengambil makna tersebut dari Anda dan menghikayatkan persis dengan makna tersebut kepada istrinya. Ini gimana? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ajib, ya. Ya itu, ya. Seperti itu dulu. Jadi huruf dan suara itu hikayat dari kalam Allah. Artinya bukan kalam Allah itu sendiri, gitu. Tapi maknanya iya dari Allah. Adapun huruf dan suara ini berarti kalam siapa? Sebenarnya kalamnya malaikat yang menghikayatkan kalam Allah secara makna. Kemudian khalaqahallahu litadulla ala dzalikal ma'na al-qa'imi bidzatih. Yang mana hikayat tersebut, hikayat dari malaikat Allah ciptakan supaya menunjukkan maksud dan makna dari Allah Ta'ala. Penghikayatan malaikat dari huruf dan suara kepada Nabi SAW bagi mereka itu makhluk bukan? Makhluk. Ini yang disebut sebenarnya intinya Quran itu makhluk sebenarnya tanpa mereka sadar. Itu yang sebenarnya Mu'tazilah ucapkan. Jadi apa yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad itu makhluk. Karena cuman hikayat. Gitu, paham nggak? Hikayat. Yang mana hikayat ini adalah ciptaan Allah. Jadi qul huwallahu ahad ini ciptaan Allah. Menurut mereka. Dan ini setara dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah sebenarnya makhluk Allah. Maka kalau antum misalnya mendapatkan artikel misal Ustaz Firanda berjilid-jilid tuh bikin artikel, intinya Asy'ariyah ujung-ujungnya sebenarnya sama dengan Mu'tazilah dengan pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Sebenarnya sama, iya sama, benar. Akan kita tahu nanti. Tapi memang pembahasan seperti ini nggak bisa satu sesi. Bersesi-sesi supaya paham. Ya jadi itu ya. Bagi kullabiyah, Al-Quran yang kita baca ini maknanya ya dari Allah. Tapi dengan lafal-lafal ini adalah makhluk. Yang amanah ini merupakan hanyalah hikayat dari malaikat Jibril menghikayatkan makna yang ada pada Allah. Gitu ya. Dan kemudian ditambahkan dalam mazhab kullabiyah ini bahwasanya makna yang dari Allah Ta'ala ini ada 4 makna. Amr, perintah, nahi, larangan, khabar, istighbar, pertanyaan. Nah itu makna dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Padahal nggak terbatas cuma 4 doang. Ini kan maksudnya bahasa 4 dari Allah. Perintah, larangan, khabar, dan pertanyaan. Padahal dalam Al-Quran itu ada juga taroji, ada tamanni, yaitu pengharapan, dan seterusnya. Ala kulli hal, sampai situ. Ya, untuk kullabiyah. Jadi bagi kullabiyah apa? Bahwasanya kalam Allah adalah makna zatiyah, makna dari sifat zatiyah, kalam yang ada pada Allah Ta'ala, bukan sifat fi'liyah. Enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Huruf dan suara, adapun huruf dan suara yaitu berupa Al-Qur'an yang ada di buku ini, di kitab mushaf dan seterusnya,
Itu semua adalah penghikayatan malaikat Jibril terhadap makna yang ada pada Allah, yang Allah ciptakan hikayat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya itulah yang Allah maksud gitu loh. Itulah yang Allah maksud. Ya, kalau misalnya di kemanusiaan, walillahil matsalul a'la, seperti tadi Anda berbicara dengan Pak Abu Samiran, mbahnya dong. Pak Samiran, ya, dengan pembicaraan sirri tanpa ada suara, tapi maknanya ada melekat di hati Anda. Pak, tolong pahami saya, Pak. Terus beliau berusaha memahami Anda, ya. Memperhatikan, saling tatap menatap gitu loh. Setengah jam. Kemudian akhirnya beliau pulang dan beliau menghikayatkan kepada istrinya bahwasanya Ustadz Hasan berkata begini gitu. Terus bininya nanya, emang bini antum manggil antum apa, Pak? Emang kakang Mas, emang Mas dengerin? Enggak sih, enggak kedengeran. Oh, enggak ngomong kok Ustadznya. Lah terus gimana cara mengetahuinya? Menggali makna yang ada pada Ustadz. Kemudian menghikayatkan kepada kamu, meriwayatkan ini kalau, ya. Kemudian istri dia bilang, memang pandemi ini menyiksa banyak orang katanya. Nah begitu ya kawan. Kenapa sih mereka nggak mau menetapkan sifat fi'liyah kalam pada Allah Ta'ala? Karena bagi mereka, kalau Allah Ta'ala punya sifat fi'liyah, maka berarti sifat fi'liyah itu berarti suatu perbuatan Allah yang bergantung pada kehendaknya. Kalau Allah Ta'ala melakukan, kalau Allah tidak gitu loh. Karena sifat seperti ini bagi mereka itu seperti makhluk. Kenapa seperti makhluk? Begini, Anak dan antum semua, kita manusia punya sifat kalam ya, bicara ya. Allah kasih ini kita sifat bicara. Tapi kalau kita kan sifat bicara kan kita makhluk, sifat bicara ini makhluk sifatnya. Ana diam, duduk nyantai gini, sambil bengong gitu. Antum tahu nggak Ana bisa bicara? Karena Ana manusia ya kan? Ini sifat zatiyah. Baik. Tapi Ana lagi diam nggak? Lagi diam kan? Oke. Kemudian Ana bicara, assalamualaikum, Ana ngomong gitu. Assalamualaikum. Ana ngomong assalamualaikum, ada nggak maknanya? Ada nggak maksudnya? Ada dari Anda kan? Tapi Anda takbirkan, Anda ungkapkan, Anda ucapkan dengan assalamualaikum kan? Dan ini Anda ucap assalamualaikum, ini kehendak Anda nggak mau mengucap assalamualaikum? Kehendak Anda. Sebelum Anda ucap assalamualaikum, ada nggak lafal assalamualaikum atau Anda ngomong nggak? Diam kan? Nah, Anda ngomong assalamualaikum, ini menjadi perbuatan Anda yang berkaitan dengan kehendak Anda mau ngomong assalamualaikum. Sebelum Anda mengucapkan assalamualaikum, tidak ada ucapan dari diri Anda, ya gak? Maka ini yang disebut hadis, kata mereka. Enak duduk kayak gini, Masya Allah gini. Ini yang disebut hadis gitu. Enak duduk, Masya Allah, Alhamdulillah. Dah gini terus aja nih, enak gue. Udah kayak ustadz beneran ini. Jadi ini namanya hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah sesuatu yang terjadi setelah sebelumnya tiada. Setelah itu yang terjadi setelah sebelumnya tiada, ini namanya hadis. Ya, gitu ya. Nah, kalau yang namanya hadis kan terjadi, ada. Berarti ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Ada. Sebelumnya kan nggak ada. Sekarang ada. Berarti kan ada perubahan pada diri kita kan? Perubahan apa itu? Yang tadinya nggak ngomong, sekarang ngomong. Nah, kata mereka, kalau makhluk bisa berubah, tapi kalau Allah nggak boleh terjadi padanya perubahan. Gimana sampai sini, ikhwan? Maksud mereka tahu nggak kita? Faham nggak maksud mereka? Kalau pada makhluk terjadi perubahan nggak masalah. Makhluk namanya juga diciptakan kan, terperbaharui gitu loh. Tapi kalau Rabbul Alamin nggak boleh terperbaharui. Yang tadi yang nggak ada sifat tersebut tiba-tiba ada. Yang tadi nggak ngomong tiba-tiba ngomong gitu loh. Sampai sini ngerti nggak maksud mereka, ikhwan?
Ada memang mereka ini keinginan untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat perubahan gitu loh. Tetapi ngapain sih mikir ke situ gitu loh. Ngerti? Makanya mereka juga menafikan sifat marah misalnya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan kan Allah marah, murka gitu. Mereka enggak, Allah Ta'ala tidak marah secara hakiki. Kenapa? Karena marah itu adalah perubahan. Betul nggak? Marah itu perubahan nggak? Antum ketika nyantai gini, nah, antum jadi guru nyantai gini. Tiba-tiba ada murid kemudian tidur dan tidurnya kayak nantangin tidurnya. Bukan cuma nunduk-nunduk, sampai lantai kepalanya tuh. Ya, marah langsung tuh. Antum mau ngaji apa mau marah? Tadi nyantai, ada nggak perubahan suasana hati? Nah, makanya mereka ini banyak yang menafikan Allah nggak punya sifat marah. Karena sifat marah ini sifat yang merupakan perubahan. Dan Rabbul Alamin tidak boleh ada perubahan padanya gitu loh. Kef, sampai sini ngerti, Pak? Ya. Agak rumit memang, tapi memang seperti itu mereka memikirnya. Ya. Tapi kita menuju ke qaul al-Asy'ariyah, perkataan Asy'ariyah. Wah, ini lebih panjang lagi nih. Asy'ariyah wa huwa ka qaulil Kullabiyah, sama seperti qaul Kullabiyah, tapi ada dua poin yang mereka berbeda dengan Kullabiyah. Illa annahum yukhalifunahum fi syai'ain. Menyelisihi Kullabiyah dalam dua perkara. Satu, fi ma'anil kalam. Dalam masalah makna dari kalam Allah, makna dari kalam. Kalau Kullabiyah mengatakan makna kalam itu ada 4. Yaitu khabar, pertanyaan, perintah, larangan, dah gitu. Kalau Asy'ariyah bilang makna kalam cuma satu. Dah ada pada Allah cuma satu, itu makna. Dan ini enggak masuk akal, ikhwan. Ya. Jadi bagi Asy'ariyah untuk kalam Allah khabar, pertanyaan, perintah dan larangan itu satu sama. Karena kalau misal dirinci, Allah Ta'ala bertanya, Allah Ta'ala memerintahkan, Allah Ta'ala melarang. Berarti di sini ada apa? Ada beragam ajza. Ada beragam ajza. Jadi, kalam Allah, sifat Allah bukan sifat Allah. Ya, sifat Allah. Dan bagi Asy'ariyah, kalam Allah sifat dzatiyah juga. Bukan sifat fi'liyah, sifat dzatiyah. Maka kalau misalnya kalam dibagi-bagi menjadi khobar, istifham, amr, nahi, berarti sifat Allah terpotong-potong. Paham nggak maksudnya, ya kawan? Duh, Anda juga bingung juga mau jelasin gimana. Ya. Rafi, antum paham nggak, Rafi? Hah? Nih, kalam Allah sifat Allah bukan? Sifat Allah. Dan sifat tersebut makna yang ada pada zat Allah bukan? Nah, kalau kita rinci kemudian kalam Allah berarti amar perintah, larangan, kabar, kemudian pertanyaan. Ini berarti kan sifat Allah terpotong-potong menjadi sifat perintah, sifat ini, sifat itu. Paham nggak? Berarti muba'ad, terpotong-potong sifatnya gitu loh. Ya. Maka harus kita samakan. Enggak, kalam Allah. Dah selesai. Bahasa Allah. Semua satu bahasa, semua satu makna. Satu makna, bukan satu bahasa, satu makna. Karena kalau kita rinci, kita potong-potong maknanya, berarti kita potong-potong sifat Allah. Itu menurut jumhurnya. Maka dikatakan jadi laisat anwa'anil kalam. Karena kalam Allah sifat dzati Allah, maka tidak berjenis-jenis, tidak bermacam-macam. Bal sifatun lah. Melainkan ini sifatnya. Maka dengan itu konsekuensi apa? Balit Taurat wal Injil wal Qur'anu kullu wahidin minha 'ainul akhar la takhtalifu illa bil ibarah. Bagi Asy'ariyah, Taurat, Injil, Quran semuanya sama persis, satu makna. Baik, bagi kita nih sekarang kita Ahlussunnah bilang, untuk pendekatan bagi kita Taurat di zaman Nabi Musa, bukan yang sekarang udah diubah-ubah. Taurat itu kitabullah bukan kitabullah. Kalam Allah bukan kalam Allah.
Injil kalam Allah, kalam Allah. Quran kalam Allah, kalam Allah. Tapi beda nggak Taurat, Injil dan Quran? Beda nggak? Beda. Kenapa beda? Karena ya beda kalamnya. Tapi siapa yang berbicara ketika itu? Allah Ta'ala. Ya kan gitu kan? Iya kan? Antum mengatakan misalnya ini surat As-Saffat dengan surat Al-Adiyat misalnya. Sama-sama kalam Allah nggak? Tapi surat yang berbeda bukan? Tapi asalnya dari Allah. Lafalnya dari Allah. Maknanya dari Allah. Itu Ahlussunnah. Ya. Begitu kan? Tapi lafal-lafalnya berbeda nggak satu dengan lainnya? Berbeda. Apakah itu melazimkan kita mengatakan bahwa berarti Allah Ta'ala memiliki sifat berbeda-beda nih. Dari lafal awal. Enggak kita ngomong itu. Udah selesai. Gampang aja. Tapi bagi mereka ini Asy'ariyah, Taurat, Injil, Quran itu satu. Sama itu semua kalam Allah dan secara makna. Dan hanya satu makna. Yang artinya semua ini cuman berbeda dari segi takbir, pengungkapan saja, pembahasaan saja dari malaikat kepada nabi-nabi yang diutus pada waktu itu. Dan makna berikutnya adalah, maksudnya adalah Quran dengan bahasa Arab. Taurat dan Injil dengan bahasa ketika itu, Ibrani dan semisalnya. Maka kalau misalnya Quran ini dengan bahasa Ibrani, maka samalah dia namanya Taurat, samalah dia Injil. Atau sebaliknya, Taurat kalau diarabkan, maka jadilah dia Al-Quran pada hakikatnya. Paham nggak? Jadi Taurat, Injil, Quran itu semua iya kalam Allah apa namanya? Secara makna, dan itu hanyalah perbedaan di takbiran. Kalau misalnya Taurat ketika itu turun dengan Arabiah, maka pasti disebutnya Al-Quran. Jadi bagi mereka Quran, Taurat, Injil sama-sama sebenarnya beda cuman di takbir dan pembahasaan. Begitu. Faham sampai sini, kawan? Lanjut. Kemudian yang kedua, wa annal kullabiyata qalu, Kullabiyah berkata. Ini perbedaan dengan Asy'ariyah. Innal hurufa wal aswati ini al-aswatu mungkin. Dia aswatu ya. Dia mulhaq bi jama' muannats atau gimana? Al-aswata. Al-aswata. Dia mulhaq dengan jama' muannats salim. Gitu ya. Innal hurufa wal aswati gitu. Tapi kalau pun mulhaq dia kan ada alnya. Ya, enggak gimana ya? Udah enggak usah ini nahu dah, nanti dulu udah pusing sama ini mau tambahin. Huruf dan suara hikayat dari kalam Allah. Itu kata Kullabiyah. Kalau misalnya Asy'ariyah bilang huruf dan suara itu ibarat dari kalam Allah. Beda. Kalau hikayat itu mengungkapkan persis dari apa yang didapatkan. Kalau ibarah itu apa ya? Mentakbirkan. Mentakbirkan itu artinya dengan bahasanya sendiri gitu loh. Gitu ya. Nah, misalnya Anda menjelaskan kajian ini dengan diam, tapi maknanya ada pada Anda. Tapi Pak Abu Ja'far, Pak Samiran menyimak dengan telepatinya. Ya. Nah, kemudian dihikayatkan ke istrinya. Mengisahkan kepada istrinya persis dengan apa yang Anda pikirkan. Ini namanya apa? Hikayat. Tapi kalau beliau mengtakbirkan, beliau bilang ke istrinya, ya sesuai dengan bahasa terserah beliau. Karena takbiran beliau. Ini bedanya takbir dengan hikayat. Kalau misalnya ini dengan silent deh, ada dengan bicara. Ada bilang, ke Pak Niman, Pak Niman, pagi-pagi itu enaknya makan bubur. Kok Anda ngomong gini sih, jadi enak lah. Nanti disediain bubur lagi. Nggak bermaksud apa-apa, Pak. Misal, kan ini kan kajian torik dulunya, jadi ini kayak torik. Pagi-pagi enaknya makan bubur, misalnya. Oke. Kemudian Pak Niman menghikayatkan kepada bininya. Kata Ustadz Hasan, pagi-pagi enaknya makan bubur. Ini hikayat atau takbir? Hikayat. Kalau takbir gimana? Takbir terserah beliau mau ngomong apa. Tapi yang penting intinya sama. Bilang ke istrinya, sayang, Ustadz Hasan itu kayaknya dia suka sama bubur kalau pagi-pagi.
Takbir apa hikayat ini? Takbir. Ini takbir. Persis nggak dengan apa yang ngomongin? Tapi intinya iya nggak? Intinya iya sama. Itu namanya takbir. Ya. Itu bedanya Kullabiyah dengan Asy'ariyah. Nah, jadi sama-sama apa? Menganggap bahwasanya kalam Allah itu maknanya saja. Adapun lafalnya bukan kalam Allah. Lalu terus bagaimana dengan Al-Quran yang ini di dalam kitab gitu loh? Di dalam mushaf. Antum baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kalam Allah bukan? Tanya ke mereka nih. Itu kalam Allah bukan wahai kullabiyah asy'ariyah? Ya, itu kalam Allah. Tapi secara maknanya. Secara lafalnya? Lafalnya kalau kata kullabiyah, lafalnya adalah hasil penghikayatan malaikat Jibril. Kalau kata Asy'ariyah, lafalnya adalah hasil takbiran dari malaikat Jibril. Lah, tapi kenapa antum bilang ini kalam Allah? Secara majaz aja, secara majaz kalam Allah. Hakikatnya kalam Allah itu adalah maknanya, ya. Adapun lafalnya bukanlah kalam Allah. Dan ini sebenarnya sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ini sama dengan mengatakan berarti lafal-lafal ini makhluk semua gitu loh. Ini yang disebut Quran itu makhluk. Makanya antum baca artikel Ustaz Firanda coba. Yang menegaskan bahwasanya Asy'ariyah itu sebenarnya Mu'tazilah malu-malu dalam masalah ini. Iya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Asy'ariyah dalam bab ini bancinya Mu'tazilah. Bancinya Mu'tazilah. Dia mau Mu'tazilah tapi setengah-setengah gitu loh. Setengah-setengah. Iya, dan ini hak disebutkan dalam beberapa kitab ulama. Cuman ya sebenarnya pembahasan seperti ini pun beberapa rekan Asy'ariyah mereka nggak membahas seperti ini. Nggak membahas seperti ini. Imma karena pembahasan ini hanya antar mereka, antar ulama dan seterusnya. Atau mungkin sebagian dari yang ngaji juga nggak paham dengan akidah semacam ini. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Taib, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan Alwi? Antum mungkin mau nanya, antumnya mau nanya mungkin. Mau lebih mendalami mungkin. Itu makanya mereka boleh nginjak boleh apa gitu. Kalau boleh itu konsekuensi. Ya, Tapi Anda nggak melihat ada kalangan Asy'ariyah yang mereka seperti itu menginjak Al-Quran. Nggak ada. Mereka memuliakan Al-Quran. Hah? Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah iya. Orang-orang liberal. Tapi kalau emang orang Asy'ariyah, mereka memuliakan Al-Quran. Mereka itu berpendapat seperti ini. Tujuannya memuliakan Al-Quran sebenarnya. Memuliakan Allah Ta'ala. Tujuan begitu. Cuman pemahamannya nggak sesuai gitu loh. Nggak sesuai dengan bagaimana salaf. Adapun yang nginjek Al-Quran, nginjek atau merubah lafal, itu mereka orang-orang liberal. Mereka lebih ke Mu'tazilah sebenarnya. Begitu. Nggak ke Asy'ariyah. Asy'ariyah itu banyak ulamanya dan mereka malah memuliakan Al-Quran. Mereka beda. Mereka memuliakan Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.